Ini tentang seorang pribadi yang mau tinggal di dalammu, bergerak di dalammu, bekerja melalui hidupmu. Kalau kamu bisa dekat dengan Tuhan karena perbuatanmu, wajar engkau bisa jauh dari Tuhan, tergantung perbuatanmu. Tapi engkau menyatu bahkan dengan Tuhan, melebur bersama Tuhan, itu karena si imam besar agung kita. Darah Yesus itu yang membuat engkau layak jadi bait Allah. Jadi bukan karena perbuatanmu. Kenapa perbuatanmu membuat engkau tidak layak? Mari kita beri tepuk tangan. Kami bersyukur buat sepanjang minggu yang luar biasa ini Tuhan. Indonesia terdapat emas sepak bola. Makasih Tuhan. Kerinduan bangsa ini 32 tahun. Tuhan baik. Semalam juga Manchester City bisa lolos final champion. Thank you Tuhan. Hiburkan fans Real Madrid karena mungkin giliran City. Dan hari ini kamu mau dengar firman Tuhan. Katakan isi hati bagi setiap kami dalam nama Yesus. Amin. Silakan dulu saudara. Mungkin ini doa untuk menerima firman yang paling rohani ya. Sepak bola pula ya dibahas dalam doa itu ya. Kadang-kadang saya beli care group waktu di home sale, pas disuruh doa, saya pengen bikin doa. Aku udah ketakutan loh, aku nggak bisa doa loh, aku nggak bisa doa. Kalau bapak itu doa kita bisa merinding-merinding. Kalau saya doa nggak ngerti. Udah doa itu bebas banget sama bapak kita. Amin. Amin. Dan pas tadi saya salah ngomongin, saya kan suka sepak bola, saya suka sepak bola. Dan saya lagi bangga terngiang-ngiang Indonesia dapat emas. Semalam lagi City menang 4-0. Sorry lah ya Real Madrid, sorry. Ya, jadi harusnya Tuhan itu ada dalam semua hidup kita. Nah, jadi waktu disuruh doa sama pemimpinnya, berani aja. Ya doa aja, nggak usah takut. Orang ngomong sama bapak masa takut. Amin. Oke, hari ini terima kasih untuk bisa kembali ke markas besar lagi. Sampaikan si firman Tuhan, kata Pak Nandu sih bakal sering-sering membalas dendam deh ya waktu saya ke sana. Aduh, pembalasan lebih kejam lagi kadang-kadang. Saya bilang hari ini saya pengen tidur lebih siang Pak. Kayaknya nggak bisa. Oh nggak rohani itu Pak. Oke, hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Nah, mari kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 1. Dari sana Tuhan Yesus sudah membahas soal makna kenaikannya. Nah, nanti sebelum secara personal dampaknya buat hidup kita apa, kita lihat kebenaran yang harusnya memerdekakan kita tentang kenaikan Tuhan Yesus. Dibilang begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah jugalah kepadaku. Ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Lihat, di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Rumah Bapa banyak tempat tinggal. Jadi di sana itu kita kalau ke surga nanti, kalau kita pindah, bukan kita punya apartemen di mana, terus kita punya rumah kondo di mana, enggak, dia satu rumah aja banyak ruangannya di dalam. Gitu. Jadi percayalah, kalau engkau nggak suka sama orang di sebelahmu, nanti satu rumah kamu di sana. Satu rumah juga kita nanti. Jadi ngapain kita satu rumah nanti di situ, kita nggak suka di sini. Lebih baik kita happy aja lah satu dengan yang lain. Amin. Iya udah. Dan jika tidak demikian tentu aku mengatakan yang sebab aku pergi ke situ ada kamarmu spesial di situ nanti. Amin. Ya itu maksudnya Yesus terangkat. Jadi udahlah lebih baikan aja lah yang kiri kanan tadi tak baik itu. Satu rumah kok nanti ya. Baru ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun di situ. Ini kamu pun berada itu tahu nggak artinya? Dia itu sangat rindu kita bersama dengan dia. Ini kita galau-galau, aku kemana ya kalau mati ya? Aku kira-kira diterima Tuhan gak ya? Tuhan ini rindu banget bersama dengan kita. Amin. Saudara yang kayaknya kurang rindu, lebih senang di bumi kayaknya daripada di surga. Tapi Tuhan udah bilang nanti ku jemput lagi. Cuma entah doa siapa salah satu di antara kita ini Tuhan gak jadi datang terusnya.
Tuhan jangan dulu lah Tuhan, jangan dulu lah Tuhan. Padahal dia sudah, nanti aku datang lagi, dia bakal kembali lagi jemput setiap kita. Amin. Nah terus ayat berikutnya, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Tiba-tiba ayat 5 muncul, Thomas muncul. Tuhan, kamu lagi ngomong apa sih? Nggak ngerti loh. Kamu bilang mau pergi ke situ, tapi kami gimana tahu jalan ke situ? Nah, lihat, ini otak agamawi atau otak yang nggak menyambung sama hati Tuhan. Pemikiran yang nggak nyambung sama Tuhan. Dia selalu pengen caranya gimana. Perlu ada jalan yang seperti apa yang harus kulewati. Jembatannya lebar atau sempit? Kira-kira ada tantangan apa di jalan itu? Jalan yang mana yang harus kami lalui? Dan rambu-rambunya jelas nggak? Bisa nyasar nggak nanti? Coba tunjukkan jalan itu. Itu kan pemikirannya Thomas kan? Karena dia pengen, jangan sampai aku salah jalan. Tuhan jawab. Ayat 6, ini ayat hafalannya sekolah minggu dulu kan? I'm the way, and the truth and the life. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ternyata yang ditanyakan Thomas jawabannya nggak nyambung. Ternyata jalan itu bukanlah jalanan. Paham saudara? Jalan yang dimaksud itu bukan jalanan yang penuh rambu-rambu. Jalan yang dimaksud Tuhan itu adalah seorang pribadi. Wow. Jadi ke surga itu bukan ada jalan kemana, hati-hati di jalan, sampai jumpa sampai tujuan. Enggak begitu kekristenan. Memang benar kamu telah diselamatkan, tapi sekarang hati-hati kamu ya. Langkah terakhir yang menentukan. Kita ditakut-takutin. Kamu baru punya tiket. Jangan sampai tiketnya hilang, apalagi robek dan segala macam. Jaga baik-baik. Ngomongnya pun harus dibuat agak petir-petir di belakang. Persis kayak pikirannya Thomas. Enggak begitu. Ini bukan tentang value-value, nilai-nilai kehidupan yang harus ditaati dan enggak. Ini tentang seorang pribadi yang mau tinggal di dalammu, bergerak di dalammu, bekerja melalui hidupmu. Ini tentang seorang pribadi. Amin. Ini bukan tentang prinsip nilai-nilai jalanan, enggak ada itu. Dia akan dari awal, pertengahan sampai selesainya, dialah sutradara iman kita, dialah kehidupan kita. Itu keselamatan. Itu janjinya. Nah, kemudian saudara, kita ke Kisah Para Rasul. Ayat 1 sampai 6. Saya mau buat rekor hari ini khotbah tercepat. Semua langsung senang, semua langsung senang Pak. Biasa sedih kan, ini senang. Cepat hari ini. Kisah Rasul 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Ini detik-detik kenaikan Tuhan Yesus. Wah ini seru ini. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini pun pertanyaannya masih nggak nyambung. Ini tuh mereka mikirnya tentang mereka kan capek dijajah Roma kan. Jadi kapan lah kita merdeka? Kapan lah kita? Yang dipikirin masih seputaran yang di bumi. Tapi Tuhan jawab dengan kebenaran. Ayat berikutnya. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Itu bukan urusanmu, gak usah kau pikirin lah itu. Dulu saya bertobat, saya dulu bertobat gara-gara pertanyaannya murid-murid ini. Yaitu apa? Apabila waktu itu film-film antikris lah tahun 98. Ada yang angkatan 98 bertobatnya 98 99. Itu saya nonton film tentang antikristus. Masih ada kayak CD-nya itu. Saya ketakutan karena ada penganiayaan. Yang enggak terangkat itu left behind itu bakal menderita. Penyiksaan yang belum pernah terjadi akan terjadi. Lari ke hutan tetap dikejar, harus sampai dicap 6666. Di situ saya nangis ketakutan, Tuhan, saya orang berdosa nggak terangkat ya. Siapa yang mau bertobat? Saya langsung maju ke depan. Saya mau bertobat, saya mau bertobat.
Jadi saya tuh bertobat gara-gara pengajaran akhir zaman. Yang dulu antikris seolah-olah kadang lebih hebat dari Yesus. Karena dia kayak jahat banget. Yesus kayak nggak bisa ngapa-ngapain terhadap gerejanya. Aduh, salahmu lah di situ, ya kau disiksa, ya udahlah. Yesus kayak ya itulah takdirmu lah, makanya jangan nakal. Kesannya begitu. Jadi saya ketakutan lah. Daripada saya disiksa sama antikristus, saya percaya aja lah, bertobat. Nah, walaupun salah, akhirnya saya diluruskan Tuhan lagi lah terakhir. Tapi maksudnya soal kapan antikris datang, zaman antikris, terangkat atau tidak terangkat, diangkat sebelum aniaya atau setelah aniaya baru diangkat, apa post trip, middle trip, trip banyak lah itu dulu, itu zaman saya itu digambar petanya, zaman Allah Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus. Ini tahun 2000 udah muncul Obama, muncul ini, muncul itu, ada Katolik, macam-macam. Jadi kemungkinan hari dan waktunya adalah tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Yesus sudah bilang, kau nggak akan tahu masa dan waktunya. Ngapain sok tahu? Dulu saya kalau ke gereja harus tanya, ini gereja yang setelah pengangkatan atau sebelum pengangkatan? Kalau gereja ini ngajarin sebelum pengangkatan aku nggak mau. Nakut-nakutin aja. Ini yang setelah pengangkatan, nah ini yang cocok. Aku di sinilah. Kita dikotak-kotakkan soal waktu dan masa ini. Padahal Tuhan bilang apa? Itu bukan urusanmu, ngapain bahas itu? Sebelum dia terangkat udah jelaskan ini, nggak usah main di area itu urusannya Bapa di surga. Amin? Iya, makanya saya suka orang HKBP. Sekjennya dulu bilang, Pak, ditanya sama Pak Jo kan, Pak, kenapa Bapak orang-orang HKBP kadang jarang lo seminar-seminar akhir zaman, jarang bahas-bahas akhir zaman. Dia jawabnya bijak sekali, Pak, dulu kita waktu sekolah, yang bolak-balik papan pengumuman kelulusan itu, yang nggak yakin dia lulus. Kalau kami tak mulai ke papan itu, kami yakin lulus. Nah, jadi ngapain kami bahas pengangkatan akhir zaman kalau kami pasti selamat? Ah, gitu maksudnya. Jadi masa dan waktunya nggak usah pusing. Pokoknya dia sudah siapkan tempat di surga, dia sudah hidup di dalam kita. Amin. Makanya mau canggih-canggih pengajaran akhir zaman, nggak usah. Pokoknya Alkitab itu khususnya kitab Wahyu jelas. Kitab Wahyu itu tentang kisah Yesus dan si setan, iblis, si jelek itu. Itu aja kisahnya. Dan di dalam jelas banget dikatakan Yesus yang menang, dia kalah TKO. Itu aja isi kitab Wahyu, nggak usah dilebih-lebihkan lagi dari itu. Yesus yang menang. Amin. Nggak usah pusing-pusing Wahyu gimana, udah selesai itu. Yesus pemenangnya, dan Yesus yang menang itu sudah tinggal di hati kita selama-lamanya. Makanya waktu kemarin vaksin lah apa katanya, Pak hati-hati Pak, ini salah satu tanda antikris Pak. Di vaksin itu dia mau cek kita Pak. Nanti Pak setelah vaksin chip Pak, chip mau dipasang di sini Pak dan di dahi Pak. Dan itu mulai terjadi, ini tanda-tanda, aduh pusing kah? Sampai kita lumpuh. Zaman saya tahun 99 itu barcode, ada tuh tahu barcode itu yang kalau itu harus di-scan kan, ini antikris Pak. Oh kita dulu yang polos-polos, oh iya coba perhatikan angka-angka itu. Biasanya itu ada 666 Pak. Jadi kok kita nggak, semua gara-gara antikris kita jadi lumpuh, jadi banyak terintimidasi. Gak usah pusing saudara, Kristus di dalam kita, antikris sudah dikalahkan. Amin. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka sampai hilang. Tahu kenapa sih Yesus harus sok keren gitu, cuak? Ngapain juga sih pamer-pamer harus terangkat gitu supaya keren? Entah Yesus begini terangkatnya atau gimana gitu ya terangkatnya. Saya lagi mikir loh itu, apa bener cuma begini doang? Kalau saya sih kayaknya agak-agak cool gitu Yesus sih waktu terangkatnya. Tapi kenapa dia harus
tunjukkan ini kepada orang-orang percaya, khususnya murid-murid waktu itu. Karena dia mau kasih tahu nasib takdir kita. Begini loh nanti kamu bisa terbang kayak aku begini. Begini loh nanti kisah endingnya hidupmu, kayak aku bisa tembus-tembus ruangan. Lo ya kan waktu itu mereka ketakutan kan? Tahu-tahu di tengah dia. Dia kasih tahu tentang akhir hidup kita seperti apa. Dia tunjukin semua. Di kayu salib, dia sudah kasih tahu udah selesai. Nah kenaikannya ini mau dia bilang, sudah tuntas semua tujuanku datang ke dunia ini. Makananku ialah melakukan pekerjaan kehendak Bapakku. Dan itu sudah selesai semua. Bukan cuma mati, sudah selesai di kayu salib, dosamu sudah kuampuni. Tapi semua tentang masa depanmu sudah kujamin sempurna. Itu makna kenaikannya. Kalau dia belum sempurnakan semua, nggak naik dia. Ada satu dosa si raja yang belum selesai nih, aduh. Tunggu dulu, belum kuselesaikan dulu. Ku pending dulu kenaikanku. Betul, kalau belum selesai nggak naik komandan itu. Untung Ja, udah selesai Ja. Aduh, udah bernapas lega lah kau Ja. Udah aman. Jadi kenaikannya itu mau memberitahu kita semua sudah selesai. Termasuk cicilan sudah selesai. Kok nggak amin ya? Saya aja kayaknya nggak perlu amin. Udah selesai Pak Supri dengan Pak Arista. Tenang Pak Arista, sudah selesai kata Yesus, sudah terangkat dia. Jadi ayat 10 terus dia bilang, kenapa? Karena dibilang gini ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu yang naik itu, mungkin lagi hang gitu kan, kok keren banget, kamera nggak sempat, sayang kalau nggak viral itu kan. Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ini siapa nih dua orang ini? Percayalah ini malaikat. Karena di zaman itu susah mau laundry sampai putih begitu bajunya. Nggak ada laundry waktu itu yang bisa buat malaikat itu sampai bajunya seputih itu. Di zaman Israel nggak mungkin. Jadi ini pasti malaikat ini ya. Dibilang apa? Ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi selain dia mau kasih tahu nasib kita, dia juga bilang nanti aku datang lagi dengan cara yang sama seperti ini. Itu makanya kalau lagi saudara mumet mikir cicilan, mumet dengan segala macam, sering-sering lihat ke atas. Kapan Yesus kembali? Karena sudah selesai. Iya. Jadi bagaimana dia naik, demikian juga dia pasti juga akan datang. Amin. Nah, oke. Sekarang dampaknya buat kita apa? Itu kebenaran yang kita perlu pahami. Kita buka di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Jadi saudara, kenapa Yesus harus terangkat ke surga? Karena dia akan menjadi imam besar agung kita. Itu tujuannya dia naik ke surga. Dia melintasi semua langit. Yesus anak Allah itu, dia punya imam besar agung kita. Nah artinya saudara, mulai hari ini dan harusnya dari kemarin-kemarin sejak pertama percaya Yesus, selalu banyak ngomongin tentang imam besar kita itu. Ini kita enggak, kadang lebih banyak ngomongin cicilan, masalah, dosa kita, kegagalan kita, lebih banyak kita bahas daripada sang imam besar agung kita itu. Akhirnya seolah-olah masalah kita, kelemahan kita lebih hebat daripada sang imam besar agung kita itu. Ini blunder fatal. Kayak si Bagas bunuh diri pula dia padahal kita udah 21. Kayak gitu, blunder fatal. Kok kita lebih suka bahas yang lain daripada sang imam besar agung kita itu?
Ini maksudnya, makanya dia bilang pengakuan iman kita itu begitu. Kita bukan anti ngaku dosa, ngaku kesalahan, bukan. Tapi untuk memperbaiki kesalahan atau pelanggaran yang kita lakukan, bahaslah sang imam besar agung itu. Selesai itu dosa dan semua pelanggaran kita. Karena dia udah jamin. Nah, kita karena nggak yakin ini selesai, akhirnya kita banyak merasa tertuduh. Karena tujuannya akhirnya membuat kita apa? Terhakimi, tertuduh dan yang lain-lain, terintimidasi. Itu target iblis. Padahal penghukuman nggak ada lagi. Ngapain takut dihakimi? Kan gitu kan? Hukumannya udah nggak ada, kenapa takut dihakimi? Roma 8 ayat 34. Coba kita lihat. Roma 8 ayat 34. Yesus sang imam besar agung kita itu bilang apa? Kristus Yesus itu yang bisa menghakimi kita harusnya. Dia bilang hanya dua, Allah atau sebelumnya Allah. Tapi yang kita bahas hari ini tentang Kristus Yesus. Kristus Yesus kira-kira masih bisa lempar kita ke surga karena langkah terakhir kita gagal? Karena entah apa kesalahan kita? Kira-kira dia masih bisa menghakimi kita? Dibahasnya gini, Kristus Yesus bakal menghakimi kamu, menghukum kamu. Yakin? Dia itu mati loh buat kamu. Itu yang pertama ditanya. Dia ngapain mati? Ninggalin surga, datang ke dunia ini ke lembah dosa terdalam, mati bayar hidupmu, habis itu sudah kau dibeli, ditaruh di sini, dilempar lagi, kau balik ke neraka. Ini kurang kerjaan atau apa? Enggak mungkin lah. Enggak mungkin. Itu mustahil. Jaminannya dia mati buat kamu. Gimana mungkin dia mau sakiti kamu lagi hari ini? Enggak mungkin. Amin. Suami istri mungkin masih bisa berubah. Dulu I love you. Kalau kesandung, sayang kenapa? Kurang ajar batu ini. Begitu udah menikah, mata kau di mana? Itu suami yang lain, Pak, bukan di sini. Di sana. Oh. Di sini nggak ada suami sama kayak gitu, amin. Iya, nggak ada yang ngaku. Itu yang ketawa paling keras pelakunya tuh kayaknya. Yang diam-diam aktor utamanya. Sutradaranya itu. Terus dia bilang apa? Bahkan lebih lagi. Bukan cuma dia mati. Bahkan lebih lagi. Dia sudah bangkit. Dia udah kalahkan dosa, kalahkan maut. Gimana mungkin dia mau hukum kamu? Gak cukup. Dia telah duduk di sebelah kanan Allah yang menjadi imam besar bagi kita. Dia pembela. Wow. Jadi pengakuan iman kita tidak boleh kurang dari ini. Dia imam besar agung kita yang jadi pembela 24 jam bagi kita. Percayalah, mau apapun kesalahanmu, lari sama dia, dibereskan sama dia. Pak, kalau gitu kita bebas buat dosa, Pak. Nah inilah otak-otak orang berdosa itu selalu aja ada masih ikut kan. Ini pertanyaan gitu, pasti bilang bebas buat dosa itu sama. Saya bilang dulu kita kambing, diubah, mati, terus diciptakan baru jadi ikan. Terus setelah jadi ikan sudah bebas naik ke darat, nggak akan berubah jadi kambing lagi. Nah coba pertanyaannya, kita interview lah mulai dari hiu sampai teri. Kira-kira kalau kamu sudah jadi ikan, mau bebas nggak, suka-suka naik ke darat nggak? Karena kan kamu dulu kambing, sekarang sudah bebas kan, karena kamu sudah diampuni, udah jadi ikan selamanya. Coba bebas nggak kamu naik ke darat, habitatmu keluar dari habitatmu. Tiba-tiba bilang, iya saya pengen nonton Netflix, di air nggak ada, saya mau ke 21. Nggak mungkin, ikan nggak mungkin suka-suka naik ke darat. Kalau saudara sudah ciptaan baru, lahir baru, saudara nggak mungkin bilang suka-suka buat dosa, itu nggak mungkin. Benihmu udah beda. Kamu ciptaan baru. Kalaupun masih jatuh, masih mirip yang lama, pasti ada kebohongan, metanoia yang belum terjadi. Pikiran lamamu masih nempel. Makanya masih jatuh bangun. Yang diobati bukan di sini orangnya, di sini yang diobati. Ikutlah kakak.
Datang rajin-rajin ibadah minggu. Ini Pak Supri harus telepon terus kan? Ya Pak ya. Supaya dirubah dulu sedikit itu, otak kepala. Masalah kita tuh di sini aja, di pikiran kita. Di sini udah baru, semua udah baru. Percayalah Tuhan udah ciptakan engkau sempurna sekali untuk selamanya. Tinggal kita belajar menghidupi kesempurnaan itu. Amin. Iya, jadi udah selesai. Dia pasti bela kita karena kita anaknya. Dia nggak sembarang bela. Dia bela kita. Kalau kita belum lahir, baru dibilang juga kok, aku tak pernah mengenal engkau. Pergilah pembuat kejahatan. Itu untuk orang-orang yang belum lahir baru. Disinggungnya orang Farisi ahli Taurat yang sok-sok jago Alkitab, tapi semua kitab itu bicara tentang Yesus, mereka menolak Yesus. Nah ini serigala berbulu domba, pohon yang tidak baik. Amin. Kita ini pohon yang baik, tak mungkin buahnya tidak baik. Haleluya. Jadi udah selesai. Makanya kita harus banyak ngomongin tentang imam besar kita itu. Pasti yang lain selesai, saudara. Ini kita kan enggak kadang, bahas diri kita terus. Dan hubungan kita dengan Tuhan selalu kita ukur dari perbuatan kita. Setiap kali kita gagal langsung merasa tidak layak kepada Tuhan. Skip pelayanan, skip doa, skip semua. Aku lagi jauh dari Tuhan ini. Loh, kamu jauh dari Tuhan karena perbuatanmu atau kamu dekat dengan Tuhan karena anugerahnya? Kalau kamu bisa dekat dengan Tuhan karena perbuatanmu, wajar engkau bisa jauh dari Tuhan, tergantung perbuatanmu. Tapi engkau menyatu bahkan dengan Tuhan, melebur bersama Tuhan, itu karena si imam besar agung kita. Darah Yesus itu yang membuat engkau layak jadi bait Allah. Jadi bukan karena perbuatanmu. Kenapa perbuatanmu membuat engkau tidak layak? Justru ketika engkau sadar siapa engkau dalam Kristus, yang salah-salah itu jadi benar, saudara. Engkau nggak mau, oh iya ya, aku kan sudah baik, ngapain aku kayak gitu tadi ya? Selesai. Segitu mudahnya mengalahkan dosa. Ngapain kita bergumul-gumul, datang lagi ke Pak Pendeta, Pak, saya punya stronghold, Pak. Strong banget ya? Iya Pak, ngomongnya pun harus jelas. Stronghold saya ini Pak. Kebiasaan buruk saya ini Pak. Kita besar-besarkan kebiasaan buruk daripada besarnya sang imam besar agung kita itu. Dia jauh lebih hebat, saudara. Amin. Bahas aja dia terus, bahas di dalam kita, maka itu akan berubah dari dalam keluar, saudara. Ini dahsyat. Nah karena itu saudara, topik kita harusnya tentang dia saja. Kenapa? Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Saya kenapa di Rochdale ini sama kita di Ribon satu frekuensi kita? Karena di sini kita hanya ngomongin Yesus saja. Kenapa kita harus ngomongin Yesus? Dibilang begini, tetapi dalam Tuhan Yesus, kau harap segala, kok saya yang salah ngomong atau sana ya? Filipi 2 ayat 9. Pasti saya nggak benar tadi kan? Sana yang salah kan? Nggak usah cek rekaman, Salah aja, sekali-sekali salah lah di sana, masa sih terus yang salah ya? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada Kristus Yesus nama di atas segala nama. Ayat 10. Supaya dalam nama Yesus itu bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kenapa bahas yang lain lagi? Gak penting semua nama-nama itu. Nama penyakit kayak nama masalah apa, kalah sama nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Bahas dia aja. Pernikahanmu, bahas dia aja. Kalau suami istri udah mulai bahas yang lain, lebih banyak daripada bahas nama di atas segala nama ini, siap-siap jadi aneh-aneh pernikahan itu. Percayalah, tidak ada rahasia keharmonisan rumah tangga selain banyakin bahas nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Ngapain bahas yang lain lagi? Topiknya dia mau bahas anaknya, si presiden ini, kita bahas yang lain. Kira-kira gimana hati Pak Jokowi? Salah tempat kayaknya Bapak ini. Benar gak?
Nah, saudara ditempatkan di bumi ini untuk menjadi saksi nama di atas segala nama itu. Saudara dikasih pekerjaan, pernikahan, pelayanan, apapun, ngomongin tentang nama di atas segala nama itu. Itu yang tujuan kita ada di bumi ini. Bahas dia, semua tentang dia. Itu baru benar, saudara. Kalau bahas yang lain, aduh banyak aja cengkoneknya. Makanya jemaat kita udah terbiasa itu. Kalau sudah mulai bahas yang lain, udahlah. Sama lah kayak Pak Yusak kasih ilustrasi. Kalau kita ke kedai mama, pesan apa? Pesan apa namanya? Martabak. Pak Supri sering mesen kayaknya Pak ya. Pas nyampe martabaknya di meja saudara, bau kokinya. Bukan bau martabak Pak. Yang tak tahu gimana wanginya nggak tahu. Pokoknya pas dicium martabaknya, masih mau makan nggak martabak itu? Bukan bau martabak, bau hawa kokinya. Sama saudara, mimbar ini baik WL, singer, pengkhotbah siapapun harusnya keharuman Kristus yang diberitakan. Lagu-lagunya tentang Kristus, firmannya tentang Kristus, is all about Christ. Itu baru benar. Ini enggak kan? Oh saya sudah terangkat ke surga, saya sudah turun dari surga, saya kemarin puasa, saya, kau aja lah. Akhirnya coba cek orang Kristen ya kadang. Iya aku suka kali pendeta itu loh, iya aduh. Aku kalau bapak ini yang khotbah ya, bapak ini bapak. Kita lebih senang bapaknya, pengkhotbahnya, ibu itu daripada Yesusnya. Harusnya saudara, siapapun yang khotbah di sini nggak usah pusing. Mau Asir kayak tiba-tiba disuruh khotbah sama Pak Jo, dengerin. Kenapa? Dia nggak ngomongin tentang Asir, dia ngomongin Yesus yang hebat. Itu bebas. Mau anak kecil, mau orang tua, siapapun dia, mau STH nggak STH, mau cuma apapun, yang penting dia bahas Yesus, dengerin. Nggak peduli lagi kita. Makanya Paulus bilang, aku mendatangi kamu bukan menceritakan diriku, aku ceritakan tentang dia. Paulus yang hebat begitu aja ngomongin tentang Yesus, kita yang tak seberapa. Paham saudara? Ini tentang Yesus, semua tentang Yesus, Sang Imam Besar Agung kita. Haleluya. Kok udah selesai? Udah selesai, saya mau pengen yang cepat, ternyata saya gagal, saya coba lagi next ya. Terakhir, Kolose 3 ayat 1. Udah selesai, aduh itulah ya, kalau ngomongin nama di atas segala nama ini susah stop memang. Kolose 3 ayat 1. Oke, sekarang berarti prakteknya apa? Prakteknya begini. Tadi ngomongin terus tentang itu. Jadi kalau ada tantangan, ngomongin imam besar akan selesaikan tantangan itu, ngomongin terus Yesus kepada masalah kita, keadaan kita. Nah karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, setelah pastinya mati bersama Kristus, dikubur bersama Kristus, itu maksudnya langsung di shortcut di sini. Dia tidak biarkan saudara cuma mati dan dikubur aja, dibangkitkan. Dan dia nggak cuma bangkitkan kita, dia pastikan kita sudah duduk bersama dengan dia di sebelah kanan Allah Bapa. Hari ini kita disebut duta besar kerajaan Allah. Kita orang surga yang dikirim ke dunia ini. Itu maksudnya, jadi jelas siapa kita ini. Nah karena itu, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Semua pikirkan yang di atas. Jangan pikirkan yang di bumi. Terus ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Makanya lagu itu ya, viral memang harus sering-sering dinyanyikan sama yang masih aneh-aneh. Bapa surgawi, anakmu kok duniawi. Nah itu. Harusnya enggak begitu. Harusnya enggak begitu. Kita ini orang surgawi kok jadi duniawi pula. Enggak. Itu pasti salah server itu, salah login dia, salah. Balikin. Kamu itu orang surga, anak Tuhan, hiduplah seharusnya seperti itu. Pikirkan yang di atas. Amin. Kita orang kekal, kita sibuk panjang-panjangin umur. Ngapain panjangin umur? Hidupmu itu hidup kekal. Kok dipanjang-panjangin? Mau dipanjangin gimana hidup yang kekal itu? Pak, tapi kan nanti mati tubuhmu, bukan kamu. Kamu pindah tempat, ngapain takut mati? Pikirkan yang di atas.
Ini gimana mempertahankan hidup aja di bumi ini. Ngapain kayak orang dunia itu? Gimana nggak mati? Diet ini, diet itu, tak sentuh ini, tak sentuh itu. Itu untuk membuat kau fit, boleh. Soalnya saya lagi diet. Tapi bukan untuk memperpanjang usia. No, GR banget si maut. Gituin maut itu, di mana semangatmu? Apa kau? Gitu. Maut aja kita telan, apalagi cuma obesitas. Oh, para obesitas kok tepuk tangan ya. Nah, maksudnya saudara, pikirkan perkara yang di atas. Di bumi ini kita hanya untuk membawa keharuman Kristus. Ya tetap jaga juga lah tubuh ideal. Tapi tujuannya jelas, supaya efektif. Gimana mau pelayanan, jalan aja udah susah, obesitas kan. Ya nggak mungkin juga kan, bukan. Tapi bukan soal panjang umur di bumi. Kita ini udah orang kekal. Malah kan kalau pengharapan kita yang benar harusnya kapan Yesus datang. Merindukan kedatangan yang kedua. Sebenarnya itu yang normal, anak Tuhan. Normal Yesus datang karena semua kita ini nggak harus mati. Jadi ngapain harap mati, orang semua nggak harus mati kok. Pengen-pengen sampai 70, 80. Disetting kematiannya. Tuhan nggak pernah setting saudara mati. Tuhan benci kematian. Ngapain harapkan kematian? Tuhan nggak pernah ciptakan Adam untuk mati. Nggak pernah. Sorry Dam, sampai 120 mati kau Dam. Makin tua makin hilang kemati. Enggak. Itu karena dosa. Tuhan desain kita kekekalan. Pikirkan yang di atas. Kalau kita pahamin saudara, udahlah enjoy setiap saat kan. Hadapi masalahmu bersama sang imam besar itu. Pikirkan yang di atas. Dengan cepat, ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Manusia lama, si kambing itu sudah mati. Bukan yang lama direparasi, direnovasi dikit-dikit, bukan. Kita dibantai habis di kayu salib dan diciptakan benar-benar baru di dalam Kristus. Jadi sudah selesai yang lama, sekarang yang baru. Dan yang terakhir ayat 4. Kita close di sini. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, datang dia kedua kali. Kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Wow. Kristus telah menjadi hidup kita. Jadi mulai hari ini, jemaat Rochdale yang dikasih Tuhan, jangan pernah lagi tanya, Tuhan, apakah aku telah memberikan hidupku sepenuhnya untuk melayani Engkau? Masih ada yang kurang gak Tuhan? Gak nyambung sama Tuhan. Hidupmu itu hidupku. Segala hidupmu itu punyaku. Harusnya kau tanya, apakah engkau mengizinkan kehidupanmu sudah mengalir keluar semuanya Tuhan? Atau ku batas-batasin? Kurang sepakat ya aku Tuhan. Mana bisa kurang-kurang lagi? Seluruh hidupmu adalah Kristus. Christ is my life. Lagi ngambek, lagi bengong, lagi apa? Pokoknya semua tentang Kristus. Kalau kita sadar Kristus 24 jam, yang keluar kehidupan Kristus. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu.